Namun saat itu ada teman lama Cuyun yang adalah Xiao Hun yang adalah seekor harimau yang sekarang menjadi kaisar harimau. Ia mengingatkan apakah para anggota suku iblis mempertanyakan perintah dari kaisar surgawi. Lalu tidak lama muncullah Cuyun di sana yang mengatakan teman lama yang adalah Xiao Hun sudah lama tidak bertemu. Setelah hal itu manusia harimau ada di perahunya Cuyun. Bawahan Cuyun yang adalah manusia elang tidak menyangka ternyata kaisar harimau ini adalah teman dari Cuyun. Kemudian teman-teman Cuyun pun pergi sebentar untuk memberikan waktu kepada Cuyun dan manusia harimau untuk mengobrol. Karena sudah aman, Xiao Hun pun memeluk Cuyun. Ia mengetahui bahwa Cuyun tidak akan meninggalkan semudah itu. Ia juga menanyakan kabar benua Qian Kun kepada Cuyun. Ia juga mendengar bahwa leluhur Kaisar Zun yang adalah Lei Yao dikabarkan sudah mendapatkan menara pemurian iblis. Diberitahu oleh Cuyun bahwa Lei Yao itu sudah ia habisi. Buktinya kapal ini adalah sudah jadi milik Cuyun. Cuyun juga menanyakan mengapa Xiao Hun mau menjadi petugas logistik padahal ada di ranah surgawi ke-8. Xiao Hun bilang bahwa Kaisar di Tianyi mengajarnya selama 200 tahun ini. Ia pun hanya bisa melakukan ini untuk tinggal di suku iblis. Sedangkan untuk Cuyun, ia berhasil selamat berkat harta yang diberikan oleh Xuan Ming itu melindungi jiwa Lei Cuyun dan juga Xiao Hun. Bahkan Xuan Ming itu menarik di Tianyi ke lautan berbintang. Kata Cuyun, tenang saja, ia pasti akan menemukan Xuan Ming. Cuyun menjelaskan bahwa jiwa ilahi dari istrinya Ye Qianhan akan menghilang. Daripada itu, ia perlu dengan cepat memahami tentang reinkarnasi yang hebat. Mendengar itu, kata Xiao Hun, ia dengar bahwa di klan beruang ada persaingan untuk bintik-bintik dalam pelatihan menara iblis. Dan pemenangnya bisa mendapatkan rumput jiwa surgawi. Dikatakan itu bisa memberatkan jiwa ilahi. Mungkin itu akan berguna bagi Ye Qianhan. Yang akhirnya Cuyun untuk langkah pertama adalah menuju kompetisi suku ledakan beruang untuk mendapatkan rumput jiwa surgawi. Sementara itu di kompetisi beruang terlihat ada beruang yang tidak terkalahkan, bahkan tidak ada yang berani menantangnya. Wasit beruang di sana bilang jika tidak ada yang berani menantang lagi, maka beruang hitam itu akan mendapatkan kualifikasi pelatihan di menara pemurian iblis. Lalu muncullah bawahan Cuyun yang adalah beruang bernama Berwu. Ia menantang beruang hitam yang tidak terkalahkan tersebut. Wasit beruang menanyakan Berwu dari mana karena berani menantang di daerah sini. Dijawab oleh Berwu, ia dari benua Qian Kun yang diselamatkan oleh Lei Yao yang adalah Kaisar Zun. Kemudian Cuyun gunakan kekuatannya untuk membuat manusia tikus berbicara. Manusia tikus mengatakan bahwa memang benar mereka dan beberapa anggota suku iblis diselamatkan oleh Lei Yao. Mereka datang ke sini atas nama Lei Yao. Hingga akhirnya pertarungan mereka berdua pun akan dimulai. Beruang hitam meremehkan Berwu yang ingin mengalahkannya. Ia pun langsung menyerang yang membuat Berwu terpojok. Lalu Berwu menyerang kembali sesuai instruksi dari Cuyun. Dikarenakan Cuyun bisa melihat pola serangan dari beruang hitam. Nona Ruba menanyakan bagaimana Cuyun tahu serangan dari beruang hitam. Kata Cuyun, ia mengetahui bahwa beruang hitam hanya mahir menggunakan tangan kiri. Dikarenakan Berwu menghindar saja, beruang hitam menggunakan kekuatan yang lebih kuat lagi beserta avatar roh dirinya yang cukup besar. Cuyun yang melihat itu memberitahukan kepada Berwu untuk tetap tenang, menghindar saja dan serang di saat yang tepat. Berwu menuruti perkataan Cuyun. Ia pun menghindari sambil mengejek beruang hitam. Ketika waktunya sudah tepat, Berwu menggunakan palu besarnya untuk menghantam kepada beruang hitam. Yang serangan itu berhasil mengalahkan beruang hitam tersebut. Beruang hitam sendiri tidak menyangka ia bisa dikalahkan dengan beruang yang ranahnya lebih rendah darinya.
Anggota suku iblis lainnya juga tidak menyangka pastinya Beerwoo memiliki guru yang hebat dikarenakan memiliki kesadaran penuh tentang pertarungan. Hal itu dibenarkan oleh teman-teman Chuyun dan juga anggota suku iblis lainnya bahwa memang raja mereka yang adalah Chuyun memang yang terbaik. Wasit dari beruang pun mengakui bahwa Beerwoo adalah seorang jenius dari klan beruang dan memberikan rumput surgawi dan juga berhak masuk ke dalam menara pemurnian iblis untuk pelatihan. Setelah hal itu, Chuyun pun bermeditasi dan juga memberikan rumput jiwa surgawi itu kepada jiwa Ye Qianhan untuk memadatkan jiwa. Namun tampaknya belum ada efeknya. 多的有点夸张吧。一心向荣，重振威望。Sehingga Chuyun keluar sendirian dan bertanya-tanya, mungkinkah rumput jiwa surgawi itu terlalu rendah untuk bisa memadatkan jiwa? Ketika itulah ada seorang kakek pemabuk yang berbicara tentang teratai dan yang bisa menyembuhkan. Ia juga berbicara tentang Dao yang disebut dengan teratai berwarna. Chuyun menyadari itu adalah demon lotus berwarna lindung surgawi. 专治各战，连无影。哪里有这种玉符？ Setelah hal itu, Chuyun pun melihat seseorang yang dilempar oleh seorang wanita. Ternyata dia adalah leluhur Cai Lian. Chuyun mengintip, ternyata Nona Cai Lian mempunyai kekuatan spiritual yang rendah. Kekuatan spiritual yang begitu lemah itu adalah biji bunga jiwa bulan legendaris yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Hanya dapat mekar dan membangkitkan kembali setelah 10.000 tahun oleh doa orang yang dicintai. Chuyun masuk yang membuat wanita itu yang adalah Nona Cai menjadi terkejut. Nona Cai menanyakan apakah Chuyun yang dikirim oleh Bakuang. 开花复活，他一定对你很重要吧？ Diperlihatkanlah sebelumnya wanita itu sedang menolong seorang bernama Bakuang yang ditindas oleh anggota suku iblis. Wanita tanduk yang adalah Nona Cai memberikan kekuatannya yang membuat Bakuang menjadi kuat dan mengalahkan anggota suku iblis itu. Ternyata Bakuang itu adalah makhluk setengah jiwa bawaan dengan sisa jiwa yang mengamuk di dalam tubuh. 连成森林了，但行了。别指望他。你怎么打人呢？我打。好了，我叫霸狂。如何能成天族？ Diperlihatkan lagi sebelumnya Bakuang itu dipukul oleh suku iblis dan melaporkan kepada Nona Cai Lian. Nona Cai Lian tadinya akan membalaskan tapi dihadang oleh Bakuang. Bakuang mengatakan bahwa Cai Lian adalah satu-satunya temannya. Nona Cai menjelaskan karena Bakuang menyebutkan nama teman, maka ia berulang kali menghabiskan budidayanya untuk membantu Bakuang maju ke kaisar bela diri. Sebelumnya Bakuang itu mencari Nona Cai Lian lagi untuk menjadi lebih kuat, tapi ternyata Bakuang itu memiliki motif tersembunyi, yakni setiap mencari Nona Cai Lian, yang pada akhirnya Nona Cai Lian kehabisan esensi darahnya untuk membantu Bakuang. yakni membantu Bakuang mendapatkan posisi dan juga mendapatkan kedudukan. Tapi Bakuang itu punya ambisi juga untuk mendapatkan obat mujarab yang berusia 10.000 tahun. 我一次次耗费，这是最后一次。可是，残莲，代之，可他若想千万年灵智，所图，我耗费，这是我姐姐。 Nona Cai Lian juga menjelaskan bahwa obat mujarab itu ternyata adalah adiknya sendiri. Ia pun tadinya akan mengambil obat mujarab yang adalah adiknya, tapi ia pergi dulu untuk memastikan sesuatu untuk menolong seseorang. Namun setelah Nona Cai Lian pergi, muncullah Bakuang yang mengambil obat mujarab tersebut. Lian，不过没关系，来不太好。啊，姐姐喜欢听这个，给你。 我去拿，姐姐，Setelahnya di istana, Bakuang meminum obat mujarab tersebut yang adalah adiknya Nona Cai Lian ataupun saudaranya. Tidak lama Nona Cai Lian datang. Ia sangat marah karena Bakuang menghabisi saudarinya, yakni untuk mendapatkan obat mujarab dan hanya menyisakan setetes. Nona Cai Lian berniat menyerang untuk menghabisi Bakuang, tapi ia tidak berdaya dikarenakan kalah kekuatan dengan Bakuang. 没有利用价值的。什么？杀了他！杀了你！ Lalu ia pergi ke tempat tanah yang di situ ada setetes cairan dari saudarinya dan ia pun berniat untuk membangkitkannya kembali.
Kembali kepada Chuyun dan juga Nona Chelian. Nona Chelian sangat menyalahkan dirinya karena sebab ia adiknya menjadi dihabisi dan susah untuk dibangkitkan kembali. Nona Chelian sangat ingin kembali membangkitkan adiknya, tetapi hanya dengan kekuatan spiritual yang kuat yang bisa membangkitkan. Namun kata Chuyun pastinya ia akan membantu. Chuyun pun mengeluarkan teknik 8 hati mata hukuman ilahi. Lalu muncul avatar roh dari saudarinya, Nona Chai. Nona Chai mengatakan bahwa ia telah menembus Rana dan akan membalaskan dendam saudarinya. Tapi ketika itu avatar roh saudarinya bilang, Nona Chelian harus terus membantu orang lain dan juga melindungi diri sendiri dengan baik. 魂之力才能使残魂凝要我复活的。身法之我记仇，我一定会帮我抱上启灵圣尊的大腿了。姐姐，可是自己。 Dikarenakan sudah membantu Nona Chai akan memberikan sesuatu di tanah suci harta karun yang disebut Super Right Suci. Lalu Chuyun pun mengambil sesuatu dari sana. Ia juga bilang jika Nona Chai bertemu dengan Bakwang, Chuyun akan membantu Nona Chelian untuk membalaskan dendam. Tentunya Chuyun membantu Nona Chelian antara teman, seperti yang dikatakan oleh Nona Chelian sendiri. Berpindah kepada Bakwang dan salah satunya yang bersepakat untuk mendapatkan jiwa ilahi yang disebutkan sebelumnya. Namun tidak lama muncullah bawahan dari Bakwang yang bilang bahwa jiwa itu sudah diambil oleh Chuyun yang mengaku nama Chuyun adalah Beli Betian. Pastinya hal itu membuat Bakwang menjadi marah. Ia pun akan keluar untuk menghabisi Chuyun karena beraninya mengambil jiwa ilahi yang harusnya ia dapatkan. 成交不拿到的，我自会修。敢拿我的东西，真是踏破铁鞋无觅。 Setelah hal tersebut diperlihatkanlah Kapten Elang Emas menyuruh untuk menangkap seseorang yang adalah musuh sesuai perintah dari leluhur Galang Emas. Tapi suku elang lainnya tidak mau, bagaimana bisa masuk dan pergi seenaknya di wilayah mereka. Lalu muncullah mungkin Panglima atau Kapten dari klan Elang Emas Hitam. Ia menanyakan ada apa. Dikatakan oleh Kapten Elang Emas bahwa leluhur mereka menyuruh untuk menangkap musuh yang telah mengambil harta dari klan Elang Emas. Mendengar itu, Kapten Elang Hitam menyetujui untuk masuk ke daerah elang mereka dan mencari musuh tersebut. Ia mengetahui bahwa musuh ini sangat kuat, bahkan leluhur saja mencarinya. 难不成是魔等？司风就是那，才是我等的第一要务。我们不是和他们素有，那人怕不是个狼面。 Sementara itu kembali kepada Chuyun yang diserang dan dikejar oleh Bakwang. Bakwang bilang Chuyun cukup tangguh karena menerima serangannya tanpa goresan. Dan Chuyun telah mengambil jimat giok yang harusnya punya dia. Kata Chuyun bahwa jimat giok ini diberikan oleh temannya Nona Chelian. Dan ia sudah berjanji semua orang yang menindas Nona Chelian ia akan mencari keadilan. Kata Chuyun, Nona Chelian tidak naif seperti yang dikatakan oleh Bakwang, karena Bakwang hanya memanfaatkan Nona Chelian, yakni dengan menggunakan kata teman. Padahal kata teman itu adalah berharga. Chuyun juga menyebutkan bahwa Bakwang yang tidak tahu terima kasih karena sudah dibantu oleh Nona Chelian malah memanfaatkan Nona Chai. Tapi Bakwang membela itu salah dari Nona Chai yang terlalu baik selalu membantu orang lain tanpa meminta imbalan. Daripada itu ia memanfaatkan Nona Chelian. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. 不是你一个唯利是图的人能懂骗，畏惧朋友能把说什么他都信，能总是念叨着但行好事，从你嘴里只有贬低，价值发挥到最大机会。哦，对了，我除魔，一生也不可能是蛊虫的对手。 Namun Chuyun memancing Bakwang untuk masuk ke tanah terlarang suku iblis. Di tanah terlarang suku iblis itu ada api. Di tanah terlarang suku iblis itu ada api. Api itu bisa membahayakan bagi Bakwang, tapi Chuyun tidak terkena efeknya. Lalu pedang Chuyun bilang bahwa ada kekuatan yang memanggilnya. Chuyun pun langsung menuju ke tempat itu. Sedangkan Bakwang ia berambisi harus mendapatkan jimat giok tersebut yang dipegang oleh Chuyun. 这火焰竟然能伤到你！我必须拿到手！ 那里有强大的力量在召唤我。 Ternyata kekuatan itu yang memanggil Nona Rubah. Setelah sampai di tempat itu, Chuyun menebas sesuatu dan muncullah burung Phoenix yang besar. Burung Phoenix besar itu langsung menyerang kepada Nona Rubah, tapi Nona Rubah berhasil menghabisi Phoenix tersebut yang jahat. Terlihat Chuyun memegang token leluhur iblis. Wajar saja ia tidak diserang oleh api di sini. 暴虐成性，可知罪！
我有只妖族兵法。 Tidak lama muncullah Bakwang di sana. Ia ingin menghabisi Chuyun, namun Chuyun langsung mengeluarkan burung gagak emasnya. Burung gagak emas itu pun berevolusi dan membantu Chuyun menembus leluhur tingkat kedua. Melihat kekuatan Chuyun, Bakwang berubah sikap. Ia pun meminta Chuyun menjadi temannya dan ia akan membantu Chuyun untuk menjadi kaisar umat manusia. Dan umat manusia tidak akan menjadi budak lagi. Namun ia juga meminta serahkan jimat giok jiwa. Maka dengan itu, maka Chuyun akan menjadi kaisar umat manusia. Tapi Chuyun tidak mau memberikannya. Ia mengetahui bahwa Bakwang ahli dalam memanipulasi untuk menggapai tujuan. Tapi trik ini tidak akan berguna di hadapan Chuyun. 直接突破，赢吧！百里霸天，算算采莲的账了。你在这里闯出，说不定能做朋友。把天魂玉符等你站稳了脚跟，人这目的，不过自己也能做到。凤凰斩。 Karena untuk mencegah umat manusia menjadi budak, ia bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya, Chuyun menyerang dengan serangan pionisnya. Serangan tersebut berhasil menyulutkan Bakwang. Bakwang yang tahu ia akan dihabisi, ia pun meminta untuk menjadi adik Chuyun saja. Tapi Chuyun bilang ini adalah pembalasan karena Bakwang mengkhianati pertemanan dengan Nona Chelian. Hingga pada akhirnya Chuyun pun berhasil menghabisi Bakwang tersebut. Anggota suku iblis yang melihat itu menyuruh teman harimaunya untuk memberitahukan leluhur yang lainnya tentang hal ini. Sementara itu, Chuyun pun mengambil jiwa suci ilahi dari Bakwang. Ia juga menyuruh King Yang yang adalah nona burung untuk tinggal di sini sementara. Di sisi lainnya, di suatu hutan, kapten dari suku elang hitam merasakan sesuatu yang mungkinkah itu adalah musuh yang dicari. Namun tiba-tiba saja ia diserang oleh kekuatan hitam yang entah dari mana. 你可以迷魂我笑纳。大天族，见过的气息，就是那贼。 Sementara itu terlihat di klan iblis, para anggota suku iblis itu berlarian untuk menangkap Belibetian yang itu adalah Chuyun. Hal itu dipantau oleh Xiao Hun yang ada di sana. Berpindah di markas Chuyun dan teman-temannya. Terlihat pria ular pun membicarakan seorang raja beruang yang berhasil mengalahkan beruang lainnya di suku iblis dan akan terkenal ketika mereka kembali ke benua Qiankun. Namun Xiao Hun datang dan mengatakan bahwa Si Feng telah memblokir semua pintu masuk dan mengirim semua yang ranah leluhur surgawi untuk berpatroli. Dan tampaknya mereka akan sulit kembali ke benua Qiankun. Kembali kepada Chuyun yang ada di lautan spiritual, ia pun menggunakan giok spiritual yang memang harta karun rohani yang diidamkan oleh para leluhur surgawi, yang akhirnya membuat roh Ye Qianhan sedikit mengeras. Setelah Chuyun bermeditasi, ia mengatakan kepada teman-temannya memang bisa pulih roh dari istrinya, tapi itu butuh waktu ribuan tahun untuk pulih sepenuhnya. Pria ular juga bilang kepada Chuyun bagaimana ini karena mereka tidak bisa kembali ke benua Qiankun. 的神魂凝实了一点，那雕酒会合，反有用，但他的会是有希望了。与脆弱，只能慢慢。 Manusia tikus juga melaporkan bahwa ini gawat, dikarenakan leluhur surgawi King Chen telah meninggal yang kabarnya itu dihabisi oleh Belibetian. Terlihatlah di luar kekuatan dari pemimpin suku siluman yang adalah leluhur Killing menggunakan kekuatan venerable untuk menangkap Chuyun dan kawan-kawan, dan mereka tidak bisa pergi dari sini. Chuyun melihat kristal biru yang tampaknya benua Qiankun terjadi masalah. Sementara itu di benua Qiankun sendiri, Belibetian sedang melawan dua leluhur surgawi dari suku iblis. Dua leluhur surgawi akan menyerang dan meratakan benua Qiankun, tapi muncul Ratu Iblis yang menghalangi. Manusia kambing itu menuduh bahwa Ratu Iblis bersekongkol dengan ras manusia. Tapi di situ juga muncul jiwa dari Lokyo. Lokyo menyuruh agar manusia kambing itu pun pergi dari sini. Namun muncul lagi leluhur surgawi lainnya yang ada di tingkat 6 bernama Mingyo yang menyatakan Lokyo hanya sisa jiwa, tapi berani sombong seperti itu. 整个乾坤大陆的生，怎么了？乾坤，一定你既然还活着，问我名誉。
Kembali kepada Chuyun yang mengetahui situasi benua Qian Kun yang diserang, ia pun menghancurkan kristal yang menunjukkan tanda tersebut. Sementara itu, dua anggota suku iblis mengatakan mereka berambisi untuk menghabisi Chuyun. Lalu diperlihatkanlah pemimpin dari suku siluman yang bertemu dengan Chuyun yang bernama Venerable Killing. Chuyun pun mengajukan ingin bekerja sama dengan leluhur Killing. Tapi Killing bilang Chuyun baru datang ke benua seribu iblis dan langsung menghabisi anggota leluhur surgawinya. Tapi Chuyun membela bahwa Bakwang ingin menghabisi dan merampas hartanya. Daripada itu, ia wajar jika membela diri. Sedangkan untuk leluhur surgawi King Chang, ia tidak tahu. Karena lihat saja dengan Rana Chuyun yang hanya leluhur surgawi tingkat 2, apakah bisa menghabisi Rana yang di atasnya. Tapi Killing mengatakan menurut aturan Chuyun harus dihukum karena telah menghabisi Bakwang. 我是来找圣尊合作的，出真一剑。案发现场没有留下任何痕迹，虽然秦苍与你无关，同意。霸狂要杀，时序未及。 Yang akhirnya ia pun akan menyerang yang membuat kekuatan spiritual Chuyun tidak bisa. Dan juga tidak bisa digunakan kekuatan ruang dari Chuyun. Dan inilah kekuatan dari Venerable Killing. Lalu ketika Killing akan menghabisi Chuyun, Chuyun mengetahui bahwa Killing dari tadi menyuruhnya untuk tunduk karena punya sesuatu yang harus dilakukan oleh Chuyun. Chuyun menebak bahwa Killing ingin Chuyun menghabisi pengkhianat yang ada di dalam suku siluman. Karena di suku siluman ada pengkhianat yang menghabisi King Cheng. Dan hanya Chuyun sebagai orang luar yang bisa melakukannya. Mendengar itu, Killing menyebut Chuyun memang cerdas. Chuyun menunjukkan token leluhur siluman untuk menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya. Temannya yang adalah Chelian juga bilang bahwa Venerable Killing adalah orang yang taat aturan. 是想我替你做事，尊若是想杀人，原来连阴不断，反观妖，整个肃清内乱，这个行都有无数人盯着，这个倒是其次。 Killing mengakui bahwa Chuyun memang pemberani karena berani memasuki kandang musuh dan bernegosiasi juga. Dan juga berteman baik dengan leluhur siluman. Killing menyuruh Chuyun untuk temukan yang menghabisi King Chang. Dengan begitu, maka apa yang sebelumnya dilakukan oleh Chuyun, maka ia bisa melupakannya. Ditambah lagi, Chuyun bisa pergi dengan aman. Killing mengetahui bahwa Chuyun adalah orang yang bisa merubah takdir semua orang. Dan semoga saja klan silumannya bisa selamat dari bencana pemusnahan yang akan datang. Setelah itu, Chuyun datang ke tempat kejadian yang mana King Chang dihabisi. Dan roh dari King Chang masih ada di sana yang masih menyimpan dendam. Lalu Chuyun dan teman-temannya pun akan masuk ke dalam wilayah suku siluman untuk mencari petunjuk. 发现所有人的命运，我妖族能活。被太高小妖了，还早！你出万妖大陆，是万妖大陆的人。 Kemudian diperlihatkanlah seorang pria yang disuruh oleh Si Feng untuk interogasi seorang leluhur surgawi siluman. Pria itu kesal walaupun dia ranah Martial Emperor harus menginterogasi leluhur surgawi. Akan tetapi tiba-tiba saja Chuyun muncul di sana dan melihat ingatan dari pria ini yang sedang mengobrol dengan seorang wanita. Wanita itu sedang memegang harta karun dari suku elang emas yang adalah King Cheng. Tapi wanita rambut putih itu tidak mau dituduh sebagai orang yang menghabisi King Cheng, karena King Cheng adalah sahabat baiknya. Chuyun langsung saja masuk ke dalam sana yang ada wanita tersebut. Wanita itu langsung saja menyadari keberadaan Chuyun dan langsung menyerang Chuyun yang ia sebut Bailey Betian. Ia pun akan menyerang Chuyun karena yakin Chuyun adalah orang yang menghabisi King Chang. Chuyun hanya menghindari serangan dari wanita itu dan Chuyun bisa meniru teknik dari wanita tersebut. 你怀疑我为了保万妖大陆没有天祖擅长，那就给擎苍陪葬吧。 Dan Chuyun akan menyelidiki masalah tentang King Cheng yang dihabisi oleh seseorang. Chuyun tahu bahwa pastinya nona itu tidak rela bahwa sahabatnya King Chang dihabisi. Yang akhirnya nona rambut putih itu membawa Chuyun ke tempat yang dimana energi Dao King Chang terakhir terputus di sini. Chuyun mengamati dengan kekuatan matanya bahwa energinya sudah dihilangkan. Bahkan energi alam pun tidak tersisa. Nona putih tahu bahwa pelakunya sangat teliti. Lalu muncul seseorang yang dari tadi memantau. 他的大道之力就断在这里。别说大道之力，这里倒也未必。 Orang itu mengatakan jika memang ia yang menghabisi King Cheng, terus mengapa? Karena ia sudah menghancurkan Dao Agung milik King Cheng.
yakni dengan dao angin miliknya. Orang itu mengatakan apa yang bisa dilakukan untuk menemukan petunjuk dan bukti, karena tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan ruang untuk mengembalikan waktu. Tapi kebetulan Chuyun bisa, ia pun langsung saja melakukannya. Chuyun sembari dilindungi oleh Nona Putih. 就是他的同党，被我的风之大道彻底淹没，关未来的时间之力。但是过去，那就更留不得你了。笑话，不好意思。 Lalu diperlihatkanlah pembalikan waktu. Ketika itu King Chang marah kepada pengkhianat suku siluman dikarenakan bekerja sama dengan klan iblis. Pengkhianat itu membela bahwa di suku iblis dia bisa makan enak, mewah dan lainnya, sedangkan di suku siluman ia hanya menjadi kelaparan. King Chang akan melaporkan itu kepada Sains Killing untuk mencegah pengkhianat tersebut. Untuk mencegah King Chang melaporkan pengkhianat itu pun menghabisi King Chang. 不好吗？邓尊，我们一起服。准备换。滚出万妖道！ Kembali ke masa sekarang, dikatakan oleh pengkhianat bahwa ia awalnya ingin membiarkan Chuyun dan Nona Putih tetap hidup. Tapi karena terlalu banyak mengetahui, maka ia akan menghabisi mereka berdua. Pengkhianat itu pun menyerang kepada Chuyun dan Nona Putih, tapi Chuyun dengan kekuatan ruang dengan mudah menghindarinya. Ia juga menyebut pengkhianat itu yang ranahnya leluhur surgawi tingkat 9 ternyata biasa saja. Kemudian Chuyun dan Nona Putih pergi dari sana. Pengkhianat itu pun harus menemukan mereka berdua. 见过没？本座答辩。我九重不过。 Ia pun menyandra Nona Chelian untuk menanyakan di manakah Chuyun, tapi Nona Chelian tidak mau memberitahukannya. Lalu kembali kepada Venerable Killing, pemimpin dari suku siluman. Ia pun dapat laporan dari anggota sukunya bahwa si Feng yang sebenarnya pengkhianat itu telah menemukan pengkhianat yang adalah Nona Chelian, yang padahal itu hanyalah untuk menutupi pengkhianatannya. Killing pun akan menangkap si Feng tersebut, tapi Chuyun mengingatkan tampaknya dengan kekuatan si Feng tidak mungkin menghabisi King Chang dalam satu serangan. Pasti ada kaki tangannya. Chuyun membutuhkan kekuatan Killing untuk menjebak mereka semua dan menghabisi mereka dalam satu gerakan. Chuyun menyebutkan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. 今日午时要将他当。你猜以司风的实力？ 根本无法。司风竟然有将计就计，隐身，当然也不知是魔。 Setelah itu diperlihatkanlah Nona Chelian diikat di depan umum karena akan dihukum sebagai seorang pengkhianat. Para suku siluman juga percaya bahwa Nona Chelianlah pengkhianatnya. Si Feng maju dan menyatakan bahwa Chelian adalah pengkhianat ras siluman karena menghabisi prajurit kuat dari ras siluman, dan hukumannya adalah hukuman meninggoy. Tapi muncullah Nona Putih di sana membela Nona Chelian. Mana buktinya bahwa Nona Chelian adalah pengkhianatnya? Tapi bukti yang dikatakan oleh si Feng yang adalah Nona Chelian mempersilahkan Chuyun masuk ke gudang harta, itu adalah buktinya. Tapi bukti itu tidak kuat karena diprotes oleh para petinggi suku siluman. Para leluhur surgawi suku siluman pun mengatakan agar mempertimbangkannya lagi karena ada yang janggal, dan jangan sampai ada leluhur surgawi dari suku siluman yang meninggoy yang padahal tidak bersalah. 和一族，这大庭广众之下挑选宝物的机会，怀里霸天进了宝库，我族已损失4位天子。没砸谁的饭碗。祖大人，你是 Nona Chelian bilang wajar jika ia membantu Chuyun karena Chuyun telah membantunya juga. Hal itu justru membuat si Feng memakai perkataan itu sebagai bukti kuat bahwa Chelian bekerja sama dengan Chuyun yang akhirnya akan dihukum mati. Tapi tetap saja dihalangi oleh Nona Putih yang adalah Nona Jiao Xiao. Nona Chelian mengatakan agar Nona Jiao tidak menghalangi hukuman. Ia mengingatkan agar Nona Jiao menjaga kakaknya. Kemudian eksekusi pun akan dilakukan. Ditambah lagi Chuyun pun tidak datang untuk menyelamatkan. Namun ketika serangannya akan mengenai Nona Chelian, muncullah Chuyun di sana untuk menyelamatkan. Chuyun menyuruh si Feng untuk lepaskan Nona Chelian karena targetnya adalah dirinya. 不要为我搭上自己。霸天怕是不敢来了。百里霸天，不要！我来找你。
世上，你住，放了他。 Hingga akhirnya si Feng mengeluarkan kekuatannya dan akan menuntut keadilan untuk arwah King Chen yang padahal si Feng adalah pengkhianatnya. Kemudian terjadilah pertarungan antara Chuyun dan juga si Feng. Pertarungan itu pastinya Chuyun berhasil memukul mundur si Feng. Di saat si Feng terpojok, di saat itulah ia meminta bantuan dari Sains Mei. Muncullah Sains Mei itu dengan kekuatannya yang kejam. Kekuatan kabut itu pun menjebak orang yang ada di sana. Sementara itu Chuyun melawan si Feng dengan kekuatan mata hukuman ilahinya. Tapi Chuyun terjebak oleh kekuatan Sains Mei. 快走！诛死这个魅影圣尊行事肆无忌。信你还不是热魔宰割，还没结束呢。天哪，才有所学。我若想杀他。 Yang akhirnya Chuyun pun diserang dari dekat oleh si Feng. Yang terlihatlah Chuyun sepertinya meninggoy, tapi sepertinya bukan juga. Si Feng menyatakan karena Nona Chelie yang dihasut oleh ras asing akan dipenjara selama 3 tahun. Dan siapapun yang berani mengacau persatuan ras siluman maka akan dihukum. 罚其禁闭3年，凶手已死，也必定誓死维护妖族。遵手谕，将其处。 Lalu setelah itu dengan kekuatan Venerable Killing ia pun kembali bisa mengembalikan wujud tubuh asli Chuyun. Diperlihatkanlah sebelumnya Killing mengatakan setelah Chuyun meninggoy dalam satu batang dupa, Killing akan kembali menghidupkan Chuyun karena pengkhianat sebenarnya belum muncul. Killing memberikan sebuah jimat kepada Chuyun dan ia akan berhutang budi kepada Chuyun jika bisa menemukan pengkhianat sebenarnya yang menghabisi King Chang. Kembali ke masa ketika setelah Killing menghidupkan Chuyun, ia meminta satu kandidat yang diperlihatkanlah sebelumnya. Si Feng menghabisi King Cheng. Kata Chuyun bahwa besok upacara persembahan klan rubah surgawi. Chuyun menyampaikan bahwa di persembahan itu ada hidangan atau tidak karena ia ingin memakan ikan. Yang artinya Chuyun pun akan menampilkan sebuah pertunjukan. 回，这份伤如此便可复活，是有点兴趣。你若答应，算我。谁？ 你还有心思？滚出万妖大陆！女了。 Kembali ke upacara persembahan, suku siluman di sana membicarakan bahwa upacara ini digelar sekali dalam seabad. Padahal baru kemarin mereka mengalahkan Bailey Beitian yang padahal itu adalah Chuyun. Jadi ini harus dirayakan. Ditambah lagi Sains Killing sedang bertapa untuk pencerahan. Dan kali ini Sains Mei Ying yang akan membuka kekuatan berkah langit. Terlihat Nona Chelie mengatakan kepada Nona Geisio, jika si Feng mengetahui bahwa Nona Jiu membebaskannya dari penjara, itu akan menjadi ancaman berbahaya. Tapi kata Nona Jiu, hari ini ada yang harus Nona Chelie saksikan sendiri. Kemudian pembawa acara di sana pun memberitahukan persembahan langit dimulai, juga menyambut Sains Mei yang muncul. Lalu muncullah kekuatan dari langit, gumpalan ungu. Kekuatan ini juga menekan semua orang di sana. Kekuatan mata pun tercipta yang memunculkan Sains Mei Ying. Sains Mei itu bilang bahwa yang belum pernah menyentuh jalan sains berhak menerima pencerahan 9 cahaya. Dan yang lainnya juga boleh menerima berkah bintang Ziwei. Tapi di sisi lainnya ada petinggi dari suku siluman yang menduga bahwa nampaknya ini sudah diatur. 不了了！ 刀者，皆可惜。 天狐命格者， 我赌两金瓜。 Sains Mei memanggil pengkhianat si Feng. Ia memberikan pujian karena si Feng telah bertindak tegas selama ratusan tahun, memberantas kekacauan di antara ras siluman. Dan berkah langit kali ini yang pantas didapatkan hanya oleh si Feng. Dan si Feng akan mendapatkan berkah langit. Itu juga disebutkan oleh Sains Mei bahwa si Feng adalah pahlawan benua 1000 siluman. Namun tiba-tiba saja ada yang berteriak yang itu adalah Diao, yang adalah manusia burung elang. Ia menyebutkan bahwa si Feng adalah pengkhianat, atau bisa disebut adalah pahlawan palsu. Semua anggota suku siluman juga terkejut seharusnya Diao sudah dihabisi. Diao menjelaskan bahwa sebenarnya si Feng lah yang iri dengannya dengan keturunan 9 kepala dari klan elang. Kemudian memfitnah serta menghabisi klannya. Diao Jiao memohon kepada Sains Mei untuk menyelidiki hal ini, yakni demi mengungkap kebenarannya.
Tapi Si Feng menganggap bahwa Diao Jiao mengacaukan upacara persembahan ini. Ia pun akan menghabisi Si Feng untuk memperingatkan kepada semuanya. Tapi serangannya dihentikan oleh Chuyun. Semuanya pun terkejut, termasuk petinggi klan siluman yang tidak menyangka Chuyun bisa lolos dari serangan Saint Mei. Tapi Chuyun bilang ia di sini hanya untuk menonton pertunjukan. 祭天大典要开始了。你有什么证？四凤，请你斩杀他！你还敢放肆？怎么可能？他竟 Chuyun menggunakan kekuatannya memperlihatkan kejadian sebelumnya ketika Diao Jiao dikhianati oleh penetua elang yang ternyata dalangnya adalah Si Feng. Manusia tikus kecewa karena idolanya yang adalah Si Feng ternyata adalah seorang monster yang kejam. Si Feng menuduh bahwa Chuyun memfitnahnya juga memprovokasi. Ia pun menyuruh para petinggi suku siluman untuk menangkap Chuyun. Tapi Chuyun langsung menghempaskan mereka semua. Kemudian Si Feng marah karena beraninya Nona Jiao membebaskan Nona Chelian. Ia pun menyuruh untuk menghabisi Chuyun. Namun pastinya Nona Chelian tidak mau karena ia terluka sebelumnya. Sedangkan Nona Jiao Xiao maju untuk menyerang Si Feng. Chuyun memperlihatkan kejadian sebelumnya lagi dengan menggunakan kekuatannya bahwa Si Feng adalah pengkhianatnya dengan menghabisi King Chang karena King Chang tidak mau diajak bekerja sama dengan klan iblis, dan juga untuk mengalahkan Saint Skilling dan juga menguasai ras siluman. Semuanya yang ada di arena menjadi terkejut, termasuk manusia tikus. Ternyata pengkhianatnya adalah Si Feng yang bekerja sama dengan klan iblis. Manusia tikus menyerukan kepada semuanya untuk mengusir pengkhianat seperti Si Feng dari benua 1000 siluman. Chuyun menanyakan apa yang ingin dikatakan lagi oleh Si Feng. Si Feng pun menyerang Chuyun karena Chuyun menghalanginya untuk menjadi Saint. Juga menyuruh Saint Mei untuk menangkap pengkhianat Si Feng. 你呢？你怎么审判？我天下不好吗？我情苍天祖，这你坏了我的事。青苍，你往哪里逃？ Namun Saint Mei justru malah menekan Chuyun dan lainnya menggunakan kekuatannya. Chuyun mengetahui bahwa Saint Mei dalang utamanya menyuruh Si Feng untuk menghabisi banyak ras siluman. Semua anggota ras siluman menjadi terkejut karena selama ini saudara-saudara mereka yang dituduh sebagai pengkhianat meninggoy dengan sia-sia. Saint Mei juga tidak takut jika Saint Skilling mengetahui ini karena ia akan menghabisi Chuyun dan juga semuanya. Terlihat suku siluman dan juga teman-teman Chuyun tidak bisa melawan di hadapan kekuatan Sains. Ditegaskan oleh Saint Mei bahwa di hadapannya yang kuat ini Chuyun tidak akan bisa melawannya. Tapi Chuyun sambil menghormat memberitahu Saint Skilling bahwa ikan sudah di meja dan silahkan disantap. Di saat itulah Saint Skilling muncul. Ia pun mengatakan kepada Saint Mei bahwa Saint Mei telah mengecewakannya. 都是枉死！尊只是帮他们发挥一下可逃，饶命！只要你才有资格。格力，大王！说，还请圣尊。媚人，你让我失望。古董陪你装死钓鱼。 Saint Mei memuji Chuyun yang bekerja sama dengan Saint Skilling. Hal itu membuat semua suku siluman menjadi terkejut karena Chuyun terlalu pemberani menggunakan dirinya sebagai umpan. Saint Skilling menanyakan kepada Saint Mei mengapa mengkhianati ras siluman. Saint Mei mengatakan bahwa leluhur iblis mendapatkan banyak harta karun dan juga menjanjikan kepadanya memberikan 3 aliran kekuatan Dao Surgawi, sedangkan Killing tidak bisa memberikan kepadanya. Killing marah karena Mei telah menghabisi banyak suku siluman yang tidak bersalah dan hukumannya adalah meninggoy. Tapi Mei membela bahwa jika ia dihabisi, maka suku siluman akan kehilangan seorang Sains. Dan pastinya nanti berpotensi akan diserang oleh ras iblis dan juga ras manusia. Namun Killing tidak peduli, walaupun 2 ras menyerang, ia akan menghadapi semuanya. Hingga akhirnya akan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Saint Mei memerintahkan Si Feng untuk membereskan yang lainnya. Si Feng dengan kekuatannya akan menghabisi yang mengetahui ini termasuk 2 nona. Tapi Chuyun maju untuk melindungi 2 nona. 唆使天祖3条天道之力，少了我一个圣尊。但妖族总归，万灵不存。看来我必不可分。区区一小段时间长，我们保证不会说出去的。放心死人，快逃！有失君子礼仪了吧？ Chuyun menyebut bahwa Si Feng kekuatannya biasa saja tapi terlalu percaya diri. Hal itu pastinya membuat Si Feng marah. Ia pun akan menghabisi Chuyun.
Tapi Chuyun menghindar dan menyuruh para bawahannya untuk melindungi diri sendiri. Chuyun juga dibantu oleh dua nona untuk melawan si Feng. Terlihat si Feng diikat oleh kekuatan nona Celian, tapi ia berhasil lolos. Kemudian manusia elang juga menyerang si Feng, tapi ia diserang balik hingga terjatuh ke bawah. Kemudian si Feng menggunakan kekuatan Dao Bayangan untuk mengikat Chuyun dan juga dua nona. Dan ketika Chuyun akan diserang oleh pisau angin milik si Feng, Chuyun meminta bantuan kepada Xiaohun untuk menahannya. Tapi Xiaohun juga tidak berdaya dikarenakan diserang balik oleh si Feng. Si Feng juga meremehkan Xiaohun yang adalah Emperor tingkat 8. Kemudian Chuyun menggunakan pecahan waktu dari Kiling untuk menghentikan serangan si Feng. Selanjutnya Chuyun meminta bantuan kepada dua nona dan juga teman-temannya untuk menyalurkan kekuatan. Chuyun langsung menggunakan kekuatan pedang besarnya. Ia juga menyebut bahwa penjahat seperti si Feng pantas dihabisi oleh siapapun. Hal itu membuat si Feng terpojok. Ia pun memohon ampun kepada Chuyun. Ia juga menawarkan bisa memberikan apapun kepada Chuyun. Tapi kata Chuyun, ada orang yang lebih menginginkan nyawa si Feng. Xi，你只有天赋，你单凭肉身。关停！九渊退走！不用朋友的性命来逼我现身，杀你！有人 Ternyata itu adalah Diao Xiao. Manusia elang pun berubah menjadi bentuk burung Raja Wali 9 kepala yang adalah garis keturunannya. Manusia elang langsung saja menghabisi si Feng dengan cakarnya. Ia pun lega setelah melakukannya karena ia bisa membalaskan dendam untuk sukunya. Kembali ke pertarungan dua sains, Kiling bilang bahwa Mei tidak akan bisa mengalahkannya walaupun menguasai 30 hukum Dao. Sains Mei mengakui itu karena Kiling memahami 36 hukum Dao. Tapi Sains Mei menambahkan serangan bola api itu adalah Dao surgawi tertinggi dari Sains Haotian ras iblis. Ini adalah Dao surgawi tertinggi dan gagak emas kuno. Ia akan menunjukkan betapa dahsyatnya api sumber gagak emas ini yang telah disegel klan siluman selama 10.000 tahun. Chuyun yang melihat itu mengatakan selanjutnya ini akan menjadi menarik. 对上，书上，圣尊只有天道。圣尊是差一点，我就让你看看。 Dikatakan oleh Sains Mei bahwa gagak emas kuno ini telah menguasai hukum jalan suci dan menjadi sains, bahkan tanpa jiwa dan roh. Tapi sumber api ini bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang sains. Namun tetap ditegaskan oleh Sains Kiling bahwa mengkhianati suku siluman akan dihabisi di tempat. Kiling menyerang dengan pedang besarnya tapi langsung dihalau oleh gagak emas kuno. Dibantu juga oleh nona dan juga yang lainnya, tapi mereka semua dipentalkan dengan mudahnya. Sementara di pertarungan terlihat jelas bahwa Sains Kiling terdesak oleh serangan dari Sains Mei. 也不是一般圣尊能过72条大道法的。规矩，废人。圣尊，我中用了。 Sains Kiling menyuruh Chuyun dan lainnya untuk melarikan diri. Tapi Chuyun mengatakan kita adalah sekutu, tentu saja ia tidak akan lari dari pertempuran. Chuyun mengetahui bahwa gagak emas kuno ini tidak mudah dikendalikan. Tapi Sains Mei mengatakan asalkan bisa menguasai ras siluman, ia tidak masalah menyuntikkan kekuatannya kepada gagak emas kuno untuk mengendalikan. Sementara itu manusia tikus mengajak Raja Chuyun untuk mundur saja, tapi Chuyun tidak bergeming sama sekali. Kemudian Sains Mei menyerang menggunakan gagak emas kunonya untuk mengakhiri, tapi ditahan langsung oleh Sains Kiling. Ia juga menyerang balik yang ia kira ia sudah menghabisi semuanya. Namun ternyata Chuyun lainnya masih hidup dan juga tidak terluka sama sekali. 是本源。啊，留得青山在。谁说结束了？ Dikatakan oleh Chuyun bahwa ia juga bermain api. Lalu tiba-tiba saja gagak emas kuno yang dikendalikan oleh Sains Mei menyerang dirinya sendiri. Sains Mei tidak percaya bahwa Chuyun bisa memerintah gagak kuno emas.
karena Chuyun hanya di ranah Yavali Ancestor tingkat 3. Namun Chuyun mengatakan bahwa gagak emas kuno ini adalah roh pedangnya. Lalu ketika Saint Mei akan melarikan diri, langsung dihentikan oleh semuanya. Kemudian ditangkap oleh kekuatan dari Nona-Nona dan juga Xiao Diao. Selanjutnya Chuyun menyerang dengan pedangnya. Melihat itu Saint Mei menduga apakah Chuyun adalah di Tianye dari sekte Chanxian. 经验， 不见水域。 Karena bisa mengendalikan gagak emas kuno tersebut, Chuyun mengetahui bahwa ia tidak bisa sembarangan menggunakan jurus di Tianye walaupun ia menguasainya. Chuyun pun berhasil menghabisi Saint Mei dengan tebasan Phoenix. Tapi setelahnya Chuyun tidak menyangka satu serangan ini menghabiskan seluruh energinya. Namun kata Chuyun, ia berterima kasih juga kepada Saint Skilling yang mau diajak kerjasama dengan berhasil menghabiskan 50% energi dari Saint Mei. Walaupun Saint Mei itu berhasil melarikan diri yang ternyata belum benar-benar meninggoy. Saint Skilling menghormat kepada Chuyun sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasihnya. Lalu tidak lama muncullah manusia beruang yang tiba-tiba berteriak ingin menyelamatkan bos Chuyun. 这一剑击不败的。知道，有大王在，我来救你了。拯救了我们万妖党。 Setelahnya Chuyun dan teman-temannya pun berjalan di hutan. Dikatakan oleh manusia beruang bahwa ia sudah bertambah kuat dengan naik 2 ranah. Hal itu membuat pria ular juga ingin tinggal di suku siluman untuk meningkatkan kekuatannya. Chuyun memerintahkan kepada manusia tikus untuk tinggal juga, menjaga teman-teman Chuyun di sini. Tapi manusia tikus tidak yakin karena ranahnya hanyalah Martial Emperor. Tapi setelah Chuyun menjanjikan setelah ia kembali ia akan menyerahkan tugas perpajakan kepada manusia tikus. Manusia tikus langsung setuju dengan hal tersebut. Terlihat Saint Skilling tampaknya butuh bantuan Chuyun. Ia pun membawa Chuyun sembari mengatakan bahwa leluhur siluman sejak lahir sudah menjadi wanita suci. Meskipun statusnya mulia, tapi tetap saja harus melawan 2 ras, yakni naga dan juga iblis. Sampai leluhur siluman bertemu dengan leluhur klan iblis yang sangat berbakat dan juga menakjubkan. Di saat itulah ia menyadari bahwa leluhur klan siluman juga bisa tersenyum, juga merasakan emosi yang lainnya. 都将和魔龙2族抗争，又缴税事宜。第一次发现，原来 Terlihat di situ ada lukisan dijelaskan oleh Killing bahwa di saat leluhur iblis dikepung oleh para petarung kuat, yang adalah petarung kuat sekte Sanqian, leluhur siluman mengikuti pertempuran itu meskipun tahu akan hancur berkeping-keping. Chuyun memuji sungguh wanita yang tangguh. Saint Skilling menitip pesan kepada Chuyun, jika bertemu dengan leluhur siluman, sampaikan pesannya bahwa selama ada dirinya, suku siluman menjadi aman. Setelah itu Chuyun pun pamit kepada teman-temannya untuk kembali ke benua Qiankun. Killing juga sempat menanyakan siapa Chuyun sebenarnya. Tapi ia juga tidak begitu peduli siapa Chuyun karena Chuyun telah menyelamatkan ras siluman. Tentu mendapat hadiah yaitu sebuah token yang mengandung sebagian jalan langit waktu yang telah dipisahkan oleh Killing. Chuyun pun akan berangkat menaiki perahu terbang, tapi teman-teman ras siluman Chuyun tidak ingin berpisah dengan Chuyun. Mereka pun berpesan kepada Chuyun untuk menceritakan mereka nanti. Dan Chuyun pun bersiap untuk kembali ke benua Qiankun. 还是帝天意次救了我妖族。好了，大王，世界，记得再来。部分时间天道。 Sementara itu terlihat di kerajaan Chuyun, keluarga dan teman-teman Chuyun sedang menahan serangan dari para leluhur iblis. Tapi di situ juga ada sisa jiwa Lao Qiu. Lao Qiu tidak takut melawan salah satu dari leluhur iblis, walaupun ia tidak ada di ranah yang lebih kuat. Sementara 2 leluhur iblis yang menyerang tameng kekuatan, mereka ternyata saling membantu untuk merebut kembali pagoda pemurnian iblis. Mereka berdua bekerja sama antara klan iblis dan juga klan naga. 2 leluhur itu pun ingin tahu berapa lama teman-teman Chuyun bisa menahan kekuatan mereka. Lalu muncullah Ratu Iblis di sana yang disebut pengkhianat oleh leluhur iblis lainnya. Ratu Iblis memprovokasi salah satu leluhur iblis karena mengatakan bahwa klan naga itu lemah, yang akhirnya mereka pun bertarung satu sama lainnya. Sedangkan Lao Qiu masih bertarung dengan salah satu leluhur iblis. Namun terlihat Lao Qiu tidak kuat menahan kekuatan dari iblis yang punya 3 kepala anjing tersebut. Ditambah lagi tameng kekuatan yang di dalamnya ada teman-teman Chuyun juga sudah hancur. 你怎么能说乖乖等死？陪我出吧。
杀手。 Kemudian Liu Xiang maju dengan kekuatan esnya. Ia pun mencoba menahan leluhur iblis untuk tidak mengambil menara pemurnian iblis. Terlihat Liu Xiang kewalahan menahan serangan dari leluhur iblis yang punya kekuatan 3 kepala anjing itu. Yang akhirnya ketika ia akan diserang kembali, muncullah Cuyun di sana untuk menyelamatkan. Cuyun muncul dari atas langit. Cuyun menggunakan serangan Phoenix Nanming menyerang kepada iblis tersebut. Yang serangan itu berhasil melukai leluhur iblis yang bernama Mingyu. 段归一， 您就是李然，你竟敢！ 老大是老大。 Cuyun menegaskan siapa yang berani menyakiti Liu Xiang, maka ia akan membalasnya lebih kejam lagi. Leluhur iblis lainnya terkejut, padahal Cuyun hanyalah ranah Heavenly Ancestor tingkat 3, tapi bisa melukai leluhur Mingyu. Hingga akhirnya Mingyu akan mengeluarkan kekuatannya dan ia akan menunjukkan kekuatannya yang ada di ranah Heavenly Ancestor tingkat 6. Ia pun mengeluarkan kekuatan dari gerbang seperti cakar raksasa. Serangan itu pun menghantam kepada Cuyun. Tapi Cuyun berhasil menangkisnya berkat pecahan kekuatan waktu dari Saint Skilling. Cuyun menegaskan bahwa ras siluman telah bersekutu dengan ras manusia. Siapapun yang berniat jahat kepada ras manusia akan dibalas 2 kali lipat oleh ras siluman. Lo Qiu juga mengetahui bahwa Saint Skilling adalah sosok yang tidak tergoyahkan di ras siluman. Ia tidak menyangka Cuyun bisa mendapat kepercayaan dari Killing. Namun salah satu dari leluhur iblis tidak peduli, yang adalah manusia sapi. Ia pun mencoba menyerang, tapi langsung dihabisi oleh Cuyun, yakni dengan kekuatan langit waktu. Para leluhur iblis lainnya pun akhirnya melarikan diri melihat hal tersebut. 哪怕在星辰海， 到。 Yozei juga mengatakan kepada Cuyun, jikalau Cuyun tidak datang tepat waktu, maka menara pemurnian iblis mungkin tidak bisa dipertahankan lagi. Ditambah lagi, kata Nona Yeling, bukan cuma menara pemurnian iblis, tapi teman-teman Cuyun juga akan dalam bahaya. Kemudian mereka pun menjalankan perjamuan makan. Yozei pun membawa hidangan terbaiknya adalah ayam bakar, dikarenakan jangan sampai bos Cuyun kelaparan. Teman-teman Cuyun juga tidak menyangka Cuyun yang awalnya seorang Supreme Emperor sekarang naik karena Heavenly Ancestor tingkat 3. Apakah Cuyun di benua siluman sangat berkuasa? Cuyun mengatakan walaupun ia memiliki pengaruh di ras siluman, tapi ia lebih peduli dengan keluarganya yang ada di sini, yakni untuk melindungi mereka semua. 一尊境界，不知道的还以为是时候展现我真正的技术。我的一切 都横着走。 Kemudian Cuyun menemui leluhur siluman yang adalah wanita rubah. Wanita rubah itu sedang menampilkan gambar seperti lukisan yang adalah leluhur iblis. Cuyun muncul dan mengatakan bahwa ada satu Saint siluman yang memberontak yang adalah Saint Smei. Kekuatan dari Saint Smei tidak terbendung, untungnya saja ia bisa mengatasinya. Disampaikan oleh Nona Rubah bahwa dulu ia meminjam pagoda pemurnian siluman untuk menyelamatkan seberkas jiwa yang celaka. Ia juga mengatakan bahwa yang dikatakan oleh bosnya, tidak peduli dimanapun ia berada, pastinya orang itu akan mencarinya. Yang dikatakan oleh Nona Rubah itu adalah leluhur iblis yang akan mencarinya. Dijelaskan juga oleh Nona Rubah bahwa pagoda pemurnian siluman sudah ada dan tinggal menunggu pagoda petir api yang mereka akan tahu jawabannya. 他曾说，生以一己之名之中自有联系，我会等他到时便知道了。 Dikatakan bahwa pagoda siluman sebagai pemandu dan pengorbanan darah sebagai perantara, dan tampaknya ada seseorang yang memanggil pagoda dewa petir untuk muncul. Tidak lama pagoda petir api pun sudah muncul. Hal itu dilihat oleh Kaisar Kecoa yang nampaknya akan melaporkan hal itu kepada Cuyun. Setelah hal itu berpindah kepada Cuyun yang sedang memperbaiki jiwa Ye Qianhan. Di sana juga ada kakek dari keinginan dari benua Qiankun. Kakek bilang ia tidak menyangka dalam perjalanan Cuyun ke benua 1000 siluman bisa menemukan harta pusaka jiwa ilahi selevel ini. Ditambah lagi kekuatan spiritual Cuyun sudah terkuras habis. Ia menyuruh Cuyun untuk beristirahat sejenak. Dikatakan oleh kakek bahwa benda-benda duniawi ini tidak sanggup menahan jalur langit kematian. Mereka harus cepat menemukan pagoda petir api untuk menciptakan satu tubuh yang mampu menahan kekuatan jalur langit.
Kemudian Chuyun menemui putrinya. Ia menjelaskan bahwa Ye Qianhan jiwanya tetap tertahan dan harus segera menemukan pagoda petir api, baru ada harapan untuk menghidupkan kembali. Kemudian muncullah kaisar kecoa di sana yang melaporkan kepada Chuyun bahwa pagoda petir api telah muncul di jurang. 才有复活他的希望。跑到雷火塔，直姐，你也一定要平安回来。 Sementara itu di jurang ada beberapa suku iblis yang berjaga. Mereka diperintahkan oleh iblis Mingyu untuk berjaga di sini. Juga hentikan ras apapun untuk mendekat ke sini yang mencoba untuk merebut pagoda petir api. Bailey Kuang Seng yang sedang memantau bersama Chuyun dan lainnya, ia pun bilang tampaknya sulit untuk menerobos. Chuyun mengetahui bahwa pagoda petir api telah lama ada di benua Qiankun. Pasti ini ada hubungannya dengan suku iblis. Kuang Seng mendengar ketika ia memusnahkan suku iblis dulunya. Ia mendengar puluhan ribu tahun yang lalu pagoda petir api datang untuk menembus kehampaan. Mungkin dengan menemukan tulang iblis surgawi, mungkin mereka bisa menemukan jalan menuju pagoda petir api. Tapi manusia sapi dan manusia kera bingung karena reruntuhan iblis sangat luas dan pastinya susah. Tapi manusia sapi dan manusia kera bingung karena reruntuhan iblis sangat luas dan pastinya suku iblis sudah menyimpan pagoda petir api di tempat tersembunyi. Kemudian Chuyun melihat dua orang dari sekte Pri Bintang. Ternyata dua orang itu juga diperintahkan oleh sektenya untuk menemukan pagoda petir api. 你看，或许找到并能圆满完成任务。师尊将寻找雷。 Lalu tiba-tiba saja ada ular yang menyerang mereka, tapi untungnya langsung diselamatkan oleh Chuyun. Nona sekte Pri Bintang berterima kasih kepada Chuyun. Chuyun merespon tentunya harus menyelamatkan, apalagi ketika di dunia luar. Dan memang teman harus saling membantu. Hal itu dibenarkan oleh prianya. Chuyun juga mengenalkan namanya juga. Juga menanyakan nama dari dua orang dari sekte Pri Bintang. Prianya mengenalkan namanya adalah murid ke-109 bernama Zhou Ye. Teman-teman Chuyun juga memuji ketampanan dari Zhou Ye dan juga reputasi dari sekte Pri Bintang. Zhou Ye mendengar itu menduga tampaknya Chuyun dan lainnya ingin masuk ke sekte Pri Bintang. Zhou Ye menyeleksi satu persatu, tapi malah ia meremehkan Chuyun yang karena ranahnya tidak tinggi, malah akan menjadi penjaga pintu atau penyapu. Lalu wanitanya yang bernama Handan menjelaskan mereka diperintahkan oleh ketua mereka untuk mencari pagoda dewa petir. Chuyun menanyakan apakah mereka sudah menemukan petunjuk. Handan mengatakan bahwa mereka sudah menemukan tempat yang banyak orang yang di sana, tapi susah untuk menembus. 夫君嘴笨，望诸位海涵。只看资质，凑合。出来，可否带个路塔而来？不知两位可有？便是此地。 Kemudian Chuyun dan lainnya pun berjalan di tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja ada serigala yang menyerang. Tapi manusia sapi langsung saja menghentikannya. Tapi terlihat serigala itu tampaknya tidak takut meninggoy dan terus saja menyerang. Hingga Zhou Ye menyerang menggunakan pedangnya. Mereka juga merasakan tempat ini ada yang aneh. Tapi manusia sapi tidak takut, yang justru malah mendorong manusia kera, yang padahal mereka telah berteman ratusan tahun. Zhou Ye menanyakan apakah Chuyun tidak ingin memisahkan mereka yang berkelahi. Tapi kata Chuyun, mereka berdua sudah berkelahi selama ratusan tahun. Saat itu justru Zhou Ye menanyakan kepada Handan apakah hubungan mereka juga akan awet seperti manusia sapi dan juga manusia kera. Handan pastinya akan melindungi dan menjaga hubungan mereka. Chuyun mengetahui bahwa pastinya di sini ada harta pusaka ras iblis yang adalah tulang iblis surgawi. Ia juga menyuruh Kuang Seng untuk berhati-hati, tapi Kuang Seng justru malah mengandalkan Chuyun. Chuyun tahu bahwa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. 我们几百年的朋友，他们已经打了几？让你看看，到了。能了，二师兄，能救吗？看来只能。 Kemudian Chuyun menggunakan kekuatan apinya. Ia ingin tahu apakah tulang iblis surgawi ini tahan terhadap api atau tidak. Setelah selesai membakar, benar saja muncullah tulang iblis surgawi yang memunculkan kekuatan dari leluhur iblis. Dan manusia sapi tahu bahwa tekanan jiwa ilahi ini bahkan jauh melampaui Heavenly Emperor. Dan mungkin mereka berdua akan meninggoy. Hal itu membuat mereka berdua berempati satu sama lainnya dan saling berpelukan yang mereka kira ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Sementara Zhou Ye mengatakan sebelumnya ia akan melindungi Chuyun, dan sekarang pun ia akan menepati janjinya. Ia pun akan maju untuk melawan avatar roh tersebut. Dan ia pun ingin Chuyun menyampaikan pesan kepada bosnya yang adalah Heavenly Ancestor Yingling Er.
bahwa ia tidak bisa terus berada di sisinya. 哥哥也绝不渡我。我走，一定而不孝。说那么不吉利的话。 Namun kata Chuyun, ia tidak punya kebiasaan membantu orang menyampaikan pesan. Ia pun akan maju melawan tulang iblis surgawi tersebut. Kemudian Chuyun menggunakan kekuatan pedangnya yang banyak untuk melawan avatar iblis dan berhasil mendapatkan tulang iblis surgawi. Setelahnya Zhao Ye pun berterima kasih kepada leluhur Chun yang sebelumnya ia remehkan. Setelah hal tersebut, Kuang Sheng dan Chun pun mengobrol. Kuang Sheng bertanya bagaimana caranya menggunakan tulang iblis surgawi untuk menemukan pagoda petir api. Kemudian muncullah si kembar yang memberitahukan bahwa sebelumnya Chun menyuruh mereka bersembunyi di dunia arwah, yakni untuk menghindari pertempuran. Jadi mereka sekalian mengumpulkan beberapa harta karun. Kemudian Chuyun mengambil salah satu tulang seperti tulang iblis surgawi. Ia juga menanyakan kepada si kembar di mana mereka menemukannya, yang ternyata itu adalah di jurang hantu. Chuyun pun langsung saja mengajak mereka untuk menuju ke sana. 这天魔谷来找雷火塔呀？楚老祖上在哪儿找的？便搜集了一些宝物，